Itu gimana kalau misalkan PSBB kayak begini, pembatasan waktu kayak begini, kita make masker sampai 10 tahun ke depan menurut lu kayak gimana sih? Ya menurut gue sih kacau sih ya kalau sampai 10 tahun ke depan kita masih kayak begini aja. Terus seharusnya dari 1 tahun kemarin pemerintah dan masyarakat harusnya belajar ya. Belajar dari keadaan sebelumnya gitu. Harusnya belajar dari keadaan 1 tahun yang sebelumnya karena kan kita udah berganti tahun nih. Dan bulan Maret nanti Covid ulang tahun nih. Jadi ya Covid 20 harusnya nih. Ya Iya. kan? Bukan COVID-19 lagi. Februari apa Maret sih? Kayaknya sih Maret ya? Maret ya. Maret awal. Nah, Maret si Covid udah ulang tahun nih, yang ke-20. Padahal baru lahir kemarin 19, udah ke-20 Makanya. aja. Udah setahun gue juga Iya, Enggak, makanya enggak berasa juga kan? nggak berasa. Enggak berasa juga. nggak berasa sebenarnya. kan, makanya. Maksudnya aneh aja sih Pak, kalau misalkan bener sampai amit-amit ya Bang Baik, kalau sampai 10 tahun lagi kita kayak begini terus, itu konyol sih, konyol. Cuman kenapa si Idi tadi bilang memprediksi 10 tahun lagi bakal selesai Covid? Itu kayak memasang mindset ke warga Indonesia itu kayaknya wah nggak bakal kelar gitu. Nah, mungkin bisa jadi ke situ kayak membuat jadi akhirnya mungkin kita nggak tahu ya. Kalau gue sih sebenarnya bener-bener kayak udah malas banget sih kalau ngedenger atau ngebaca berita soal politik, soal pemerintahan, soal Covid ini gitu loh. Sebenarnya gue udah malas banget sih gitu loh. Karena yang gue lihat di sini kayak banyak banget kayak kepalsuan di balik ini. Sebenarnya cuman gue apa ya, sebagai warga negara yang baik, asik. Menghormati pemimpin, keputusan-keputusan yang dibuat sama pemimpin-pemimpin kita. Gitu kan. Harus. Karena orang tua gue yang ngajarin gitu loh. Bukan karena gue bener-bener kayak lu pemimpin di sini, lu pejabat di sini, lu pemerintah di sini, lu yang ngayomin negara ini gitu. Kayak lo harus kayak gini. Enggak, gue mah. Kalau orang tua gue bilang ngapain kayak gitu? Enggak usah, gue enggak usah. Kalau orang tua gue bilang ikutin gitu loh. Karena orang tua balik lagi. Karena orang tua gue terutama dan kebetulan dari pemerintah menganjurkan beberapa peraturan-peraturan yang ada di pandemi yang harus dilakuin, ya orang tua gue bilang lakuin, ya gue lakuin gitu loh. Ya contohnya kayak misalkan pakai masker, pakai cuci tangan gitu-gitu. Itu kayak menjadi udah hal wajib sih. Hal wajib sebenarnya itu kayak hal dasar banget sehari-hari sebenarnya itu emang biasa dilakuin. Cuman bagusnya hikmahnya dari Covid ini ya kita jadi lebih sering buat bersih-bersih istilahnya gitu kan. Itu cuman yang agak disayangin ya Pak, kalau misalkan 10 tahun lagi kondisi kayak gini dan tapi UMKM dan pengusaha-pengusaha yang lain itu normal aja kayak ya udah 10 tahun lagi PSBB cuman nggak yang sampai merugikan beberapa pihak gitu loh kayak ya udah new normal aja kita jalanin gitu loh, new normal tapi tetap menjalankan 3M betul. Iya gitu. Gue setuju kayak begitu sih. Iya, itu gue terserah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi Covid belum hilang juga terserah. Gitu loh. Daripada harus menjalankan PSBB kayak gini yang nggak jelas runjungannya gitu loh. Kalau mau PSBB ya sekalian aja PSBB total gitu loh. Jadi nggak harus diperpanjang. Kalau misalkan ada project di balik itu, ya kelarin dulu aja terserah mau PSBB mau project lo sampai selesai kapan, terus lo mau PSBB total ya sekalian gitu loh. Kalau misalkan ada project di balik itu, ya silakan aja gitu loh. Cuman jangan dipanjangin. Soalnya gini loh Pak, banyak beberapa temen gue yang UMKM, kayak contohnya temen kita sendiri, gendut, dia punya usaha kopi, gara-gara PSBB kemarin, akhirnya tutup. Sebenarnya kan dari beberapa hari itu dia bisa dapat pendapatan dari hari itu, ya kan? Tapi gara-gara PSBB itu dia nggak bisa, gitu loh. Nah sebelum ada PSBB itu dia buka normal dan kondisinya masih sama, Covid masih ada, gitu loh. Kenapa di saat itu gitu loh baru diputusin PSBB lagi? Itu aneh sih di situ. Kenapa? Nah di situ kalau misalkan nggak ngerugiin UMKM, perusahaan-perusahaan menengah ke atas atau sekalipun di atas, yang intinya itu balik lagi ke kita sendiri. Maksudnya kayak kita sendiri jadi kayak mau belanja bahan makanan jadi susah kalau misalkan kita baru pulang pulang kantor jam 8 misalkan. Sedangkan jam 7 itu Indomaret, Alfamart udah pada tutup, warung-warung udah pada tutup, gitu kan? Benar, kemarin kayak gitu sih. Itu susah kayak gitu. Jadi menyusahkan. Ini peraturan sebenarnya untuk membuat masyarakat
nyaman, tentram, sehat, atau malah menyusahkan masyarakat sebenarnya yang dibuat pemerintahan itu nggak ngerti sih. Jujur gue agak sensitif banget dan agak emosi, agak tensi gue agak naik sih kalau ngomongin kayak kalau ngomongin ginian sih ya. Iya. Jadi intinya kalau 10 tahun lagi yang ada lu bilang, kalau 10 tahun lagi kondisinya kayak begini, maksudnya kondisinya bakal ada PSBB lagi. Kalau menurut gue sih itu kok nggak setuju dan konyol banget. Konyol kalau misalkan sampai kayak gitu konyol banget sih. Gitu. Kalau gue sih ya udah diomongin semua sama si Harga buat tambahan sih. Iya. Tambahan aja sedikit. Tambahan lagi ya. Kalau gue sebelumnya pernah nonton juga tuh podcastnya Deddy Kombuser. Yes. Ya si ini bintang tamunya Komeng. Bintang tamunya Komeng. Dia ngomong sebenarnya tuh COVID tuh udah pulang kampung sejak Lebaran kemarin. Soalnya kan yang udah kata dia kan soalnya yang Lebaran itu semuanya pulang kampung. Cuman pemerintahnya kan ngelarang buat kita pulang kampung. Ya mau nggak mau kan COVID itu disokin ya kan. Iya benar. Ya udah gitu aja udah ngejedok. Ya kalau buat gue sih bener kata Arga, gue lebih baik kayak misalkan COVID ini nggak ada solusi buat cepet kelar. Ya menurut gue sih pemerintah ya udah new normal aja tapi tetap mengedepankan 3M menurut gue. Cuci tangan, pakai masker. Ya is okay menurut gue pakai masker nyampe 10 tahun ya kan. Ya, asal ada pasokan masker yang cukup dan banyak masker gratis ya menurut gue sih is okay menurut gue. Tapi kalau misalkan buat PSBB menurut gue bukan konyol juga sih sebenarnya sih tapi kayak lebih kayak udahlah kayak gitu kan. Lebih kayak cukup kecuali selagi masa PSBB kayak misalkan perusahaan atau UMKM itu disupport juga supaya banyak lowongan pekerjaan juga buat saudara-saudara kita kayak Bang Reno yang benar-benar nganggur. Abang kandung gua juga contohnya yang kena dampak dari COVID ya kan. Sampai sekarang belum dapat pekerjaan, ya mungkin belum ada rezekinya. Kita doain aja sih sebenarnya cepat kelar. Tapi kalau misalkan kita ngomongin COVID ini belum kelar menurut gua ya new normal aja sih menurut gua ya kan. New normal, gue lebih setuju new normal tapi masih ngedepankan 3M protokol kesehatan itu sih menurut gue yang benar-benar solusi. Karena memang kita telat banget sih Indonesia telat banget ya kan. Indonesia telat banget kalau misalkan lockdown total ya mesti dari awal ya bang. Dari awal gue setuju memang kayak dokter Tirta ngomong kita udah telat kalau misalkan mau lockdown total kita udah telat gitu loh. Kalau misalkan lockdown total juga udah banyak budget yang udah dikeluarin sama pemerintah ya kan buat bantuan tunai ya kan buat sembako ya kan. Iya belum yang dikorupsi itu ada aja sih sebenarnya ya. Begitulah. Indomie nuker Sakura. Sebenarnya ini obrolan orang awam ya sebenarnya mohon maaf aja kita nggak tahu ilmu banyak soal kayak gini-gini cuma kita lebih kayak unek-unek kita iya, sebagai orang awam iya, yang memandang iya ini lebih ke unek-unek kita aja sebagai orang awam yang memandang pandemi ini gitu loh dan kinerja para pemerintah kita yang sekarang gitu loh. Unek-unek aja sih bukannya kita mau menggurui atau mengomentari kayak yang orang-orang di podcast di luar sana gitu loh. Kita ini unek-unek aja sih gitu loh. Ya kalau ada yang sakit hati ya mohon maaf dah ya namanya hidup ya kan. Kalau nggak mau sakit hati nggak usah hidup. Iya. Kalau nggak mau sakit hati COVID ya. Iya. Mau COVID di ini Wisma Atlet enak loh. Kayak Oyo. Ya, enggak emang sih itu dia sih obrolan kayak gini menurut gua cocok juga soalnya kita buat orang yang nggak punya pengetahuan ya kan kita mau bicara sama siapa ya kan kebanyakan kita ngobrol di pos ronda di tempat nongkrong atau di rumah kawan ngobrol gimana sih keadaan sampai sekarang gitu tapi setelah setahun ini berjalan kayaknya tuh udah kayak udah capek gitu kan bener gak kayak udah capek tapi ya mau gimana pun kita tetap menjalani arahan protokol gitu loh tapi buat kalau buat ke COVID-nya kita kayak warga negara Indonesia udah kayak sebenarnya agak cuek sih ya benernya udah agak cuek sih sebenarnya iya bener sih makanya bisa si IDI itu memprediksi perkiraan 10 tahun lagi COVID di Indonesia bakal selesai karena mungkin mereka mikirnya warga Indonesianya lagi masyarakat Indonesianya lagi yang mungkin masih ada beberapa yang kayak bandel lah bisa dibilang ya ada beberapa bandel kayak kita orang nih mungkin bisa dibilang bandel nih kayak gitu aja cuman apa ya
Ya itu kan prediksi ya, Iya. gitu. Prediksi manusia. Iya itu kan prediksi manusia gitu loh. Cuman kalau misalkan dari kitanya sendiri, intinya sih benar balik lagi ke kita sih gitu loh. Dari semua, dari pribadi kita, kalau emang nggak yang seneng banget sama adanya COVID ini, sama peraturan pemerintah yang udah dibuat, seenggaknya kalau emang udah capek banget, udah gitu loh, nggak usah ngeyel gitu loh, ikutin aja gitu loh, ikutin aja sampai mana kemauan pemerintah kita. Kalau misalkan memang kita nih semua pribadi kita nih, individu kita Capek lah, udah jenuh. jenuh dan kita udah nyelesain, maksudnya kita udah ngikutin anjuran pemerintah, tapi masih gitu-gitu aja, berarti ada yang salah dari pemerintahnya, bukan dari masyarakatnya. Nah, iya ya itu juga sih poin penting juga buat masalah pandemi kayak gini. Aduh, tahak jadinya. Mungkin Bang Reno mau apaan? Kalau menurut gue sih kayak di Wisma Atlet tuh kan banyak tuh kayak OTG segala macem yang dirawat-rawat juga. Dia tuh bisa sembuh, berarti ada obatnya dong COVID. Iya kan? Ya tapi lu sadar gak sih, tapi masih kayak ditahan gitu. Sebenarnya sih kalau kata dokter Tirta kan yang penting makan ya kan. Iya, jangan sampai kosong tuh perut. Ya sama pikiran lagi deh, Bang. Iya. Nah, sebenarnya kan memang kayak COVID-19 ini bahayanya itu kan kepada orang tua yang usia lanjut ya. Iya. Kalau kita yang masih benar-benar buger ya kan, kalau misalkan gak ada rekam jejak penyakit bawaan, menurut gue masih aman lah ya kan. Yang ya dibilang Bang Reno itu bilang apa namanya, buat OTG yang sembuh di Wisma Atlet, menurut gue tuh masih kayak yang usia tertentu Bang. Menurut gue usia tertentu yang benar-benar imunnya tuh masih kuat ya kan, masih kuat. Nah kalau misalkan kebetulan ya kan ibu RT gue mantan Wisma Atlet. Ibu RT gue mantan Wisma Atlet dan iya dia berbicara pengalaman ke warga-warganya, juga diedukasi ke warganya. Sebenarnya emang di Wisma Atlet penanganan dari pemerintah tuh enak gitu loh. Iya kan, dari pemerintah enak, dan COVID itu sembuh ya kalau misalkan kita juga teratur dalam arti kita makannya teratur, tidurnya teratur ya kan. Ini pola sehatnya dijaga lah ya. Iya kan emang di Wisma Atlet cuma makan, terus kayak dikasih obat-obatan, vitamin, suplemen kayak vitamin C ya kan, B kompleks dan lain-lain, terus berjemur, terus bisa hilang gitu loh. Itu dia. Jadi iya, kalau main burung dara tuh emang berjemur mulu ya, lu berjemur mulu tapi siang bolong ya kan. Ya, kalau misalkan COVID kan bagusnya dari jam 9 sampai jam 11 gitu kan. Cahaya matahari masih bagus. Ya, menurut gua dengan kayak begitu juga kalau misalkan kita, tapi ya ga menurut gua nih ga, banyak warga yang kena nih Bang. Tapi dia merasa cuek. Menurut gua gitu sih. Menurut gua gitu ya. Kayak misalkan teman-teman kita nih, dia kena, dia merasa, tapi dia merasa cuek, ya kan, bodo amat. Tapi saran gue sih ya lu nggak apa-apa misalkan kayak begitu, tapi lu misalkan lu sadar lu lagi kena, tahu ada gejala-gejala yang masuk ke lu, ya intinya lu yang membatasi diri. Ya enggak, Karena orang nggak tahu kan. karena lu posisinya lu nggak diketahui orang gitu loh, lu nggak diketahui RT lu ya kan, dari puskesmas nggak tahu lu karena lu nggak ada laporan ya kan. Menurut gue buat orang-orang di Indonesia nih, yang warga-warga Indonesia yang benar-benar nggak ada dampak COVID ya, maksudnya gejala-gejala COVID di tubuhnya, menurut gua ya udah lu yang ngebatasin diri gitu loh. Lu ngebatasin diri, ya lu berkata cuek, yang penting pola makan sama kesehatan lu lebih dijaga aja sih menurut gua itu sih. Ya itu dia Pak, masalahnya untuk itu kan untuk orang yang tahu dan sadar kalau dia lagi ada gejala-gejala tuh. Masalahnya kalau orang-orang yang kurang edukasi dan terlalu cuek gitu loh, sampai dia nggak sadar dan dia nggak tahu gitu kalau dia lagi gejala itu gitu loh, gejala COVID gitu loh. Jadinya ya bisa menularkan gitu loh, gitu takutnya. Makanya itu baik lagi sebenarnya, kalau bisa lebih banyakin edukasi aja sih gitu. Sebenarnya edukasi pola pikir juga, dan satu lagi buat kalau misalkan apa namanya pemerintah ya kan dalam penanganan COVID ini, kayak
lebih mengedepankan apa sih sebenarnya ya, kayak apa namanya himbauan atau apa namanya masuk-masukan buat warga itu dibanding kayak selalu yang dianjurkan pemerintah kan terus pakai masker, jaga jarak. Selain itu kan juga banyak hal yang penting yang benar-benar harus harus diketahui sama pemerintah ya kan. Nggak sekedar hanya 3M aja menurut gua, tapi buat menambah wawasan warga Indonesia buat gimana cara pola pikir kalian menangani COVID kayak gini supaya yang tadi gue bilang. Jadi orang-orang cuek, orang-orang yang nggak sadar kalau misalkan dia itu terkena COVID, jadinya tuh dia lebih punya apa namanya kayak rasa buat ke sesama juga. Soalnya kan masalahnya bukan buat elunya, mungkin kalau buat usia-usia muda ya lu mungkin lu kuat, tapi lu kan ada orang tua gitu. Kalau misalkan COVID lu nyampe ke orang tua lu kan amit-amit kan begitu kan. Iya benar. Tapi kalau gue boleh cerita nggak nih Bang dikit? Boleh. Tentang COVID nih. Tentang COVID. Jadi yang tadi dibilang Bang Fajar tuh kayak orang-orang nggak mementingkan kayak yang udah kena nih. Dia terlalu kayak biasa aja gitu. Cuek. Dia tuh sebenarnya tuh kayak bersikap kayak nggak percaya sih Bang. Soalnya gue pernah dapet cerita sendiri dari teman gue sendiri. Bokapnya tuh kebetulan lagi dirawat di rumah sakit, emang lagi pandemik, udah almarhum sih. Dia emang punya apa sih bukan penyakit bukan COVID tapi jantungnya bocor atau paru-parunya gitu yang bocor, emang lagi dirawat di sana. Kebetulan di rapid testnya itu maghrib di rapid test kan, kalau rapid test keluar paling cepat 3 hari ya. Setengah jam. Enggak, yang dulu Bang. Kata dia jadi ya kayak swab gitu kan lagi di rumah sakit. Kan 3 hari kata dokternya keluarnya. Kebetulan abis maghrib abis isa jam 9 atau jam 10-an gitu orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal dan dokternya bilang dia COVID, orang tuanya COVID. Padahal belum keluar, ya, dan dikuburinya secara protokol COVID. Tapi anehnya kan pakai peti segala macem. Tapi anehnya dia boleh dilayat, boleh diantar jenazahnya sama keluarga sama pihak-pihak tetangganya boleh. Cuman tetap pakai protokol COVID. Itu sampai berdebat sampai sama dokternya. Kebetulan dia sendiri sih kayak wartawan Bang. Berdebat sama dokternya, media. Berdebat sama dokternya dan dokternya udah kalah saing mau nggak mau. Tapi tetap dia ngalah. Akhirnya ya udah mau nggak mau dikuburin pakai protokol COVID-19. Gua ada ilmu juga tuh, ada sedikit ilmu, ada cerita kebetulan itu terjadi sama warga satu RT sama gua nih ya, orang tuanya. Itu sama kejadiannya percis banget kayak yang dibilang sama Bang Rindo tuh. Bokapnya itu dirawat masuk rumah sakit, ya kan, masuk rumah sakit. Di kebetulan emang menurut gua ilmu yang gue tahu ya, pengetahuan yang gue tahu, semua pasien nih guys sekarang yang masuk rumah sakit nih yang dirawat, lu kayak misalkan kayak lu menandatangan petisi nih. Gue mohon maaf nih kalau misalkan ini mengkritik atau misalkan salah nih, kalau misalkan gue benar-benar salah ya kan, gue mohon maaf, tapi gue cuma sedikit mendengar ya, namanya kita orang awam ya kan, informasi yang apa aja kan kita masuk aja, tapi kan kita nggak terima mentah-mentah. Gue cuma hanya menyalurkan aja nih, kayak misalkan rumah sakit sekarang kalau misalkan ada pasien yang benar-benar udah kayak misalkan apa sih sekarat ya istilahnya, kita harus benar-benar bisa dirawat gitu, tapi kita harus mendatangani kayak petisi gitu. Bener kan? Kayak mendatangani kayak petisi ini harus lewat prosedur COVID. Jadi mau nggak mau kalau misalkan udah almarhum, mau nggak mau kita udah tanda tangan tentang sama yang dibilang tadi protokol COVID, prosedur COVID. Ya jadinya mau nggak mau itu pasien jadi kayak pasien COVID. Bener nggak Bang? Bener. Nah ini mohon maaf nih kalau misalkan ada pihak rumah sakit yang dengar misalkan viral nih ya, podcast. Kalau misalkan sakit, kayak gue rasa sih itu kayak komplikasi Bang menurut gue. Kalau menurut gue komplikasi. Tapi karena emang kita udah menandatangani petisi dari pihak rumah sakit bahwa bisa dirawat tapi masih melalui prosedur COVID. Ya mau nggak mau kalau misalkan nggak ada umur, ya kan kita udah menandatangani petisi COVID. Ya pasti dari pihak rumah sakit ya udah prosedur COVID kayak dipetiin, disinfektan, nggak boleh dikuburin di tempat TPU umum. Itu sebenarnya apa sih ya? Kita kan nggak tahu ya, kita kan maksudnya ilmu kedokteran gitu di balik layarnya rumah sakit kan kita nggak tahu ya. Tapi emang menurut gua pengetahuan gue ya itu
Ya. Harusnya jangan dulu ya. Ya harusnya jangan dulu ditandatanganin dulu kan. Gitu. Tapi kan gini kan, itu kan kita pihak rumah sakit ini bisa dirawat, tapi kan kita harus menandatangani gitu loh. Kita sebagai kita anak, orang tua kita udah sakit, masih butuh perawatan, bingung ya kita mau nggak mau kita menandatangani gitu kan. Iya. Jadi dipaksa ya. Dipaksa. Kalau gue punya cerita lagi, temen gue bang, temen gue punya adik, adiknya laki, masih muda di bawah gue. Kan rata-rata kan kalau tadi lo bilang kan kayak komplikasi orang tua rata-rata yang kena. Kalau dia ini jatuh dari motor. Jatuh dari motor. Mau nggak mau kan panasnya tinggi kalau meriang kan. Shock. Iya syok, udah gitu darah semua. Itu sama disuruh tanda tanganin petisi tentang COVID. Tentang COVID. Iya. Prosedurnya sama. Iya, Rata-rata prosedurnya. gue rasa kayak gitu ga. Kalau misalkan rumah sakit mau ada penanganan dirawat kayak gitu, kita harus menandatangani petisi COVID gitu.